Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semuanya sehat ya? Saya ikut mendoakan, saya kula nderek ndongaaken ingkang rawuh wonten enjang menika sedaya sehat. Sehat badanipun, sehat manahipun, sehat dompetipun. Sehat sedaya. Ketinggal dompetipun ibu-ibu niku tebel-tebel niki. Biasanya pun tiang ingkang dompetipun tebel niku menawi lenggah niku kiat ndangak. Oke, das nanti. Nawi ingkang dingkluk niku langkung tebel niku dompetipun. Sebelum pengajian dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa yang dituntunkan Rasulullah dibaca di pagi hari. Siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat, untuk diberikan rizki yang baik, dan untuk diberikan kesempatan beramal soleh yang diterima. Itu doa yang dituntunkan Rasulullah, dibaca di pagi hari sejak habis subuh sampai akhir duha. Kemudian ada yang tanya ke saya, Pak, kalau dibaca selain waktu itu boleh enggak? Boleh banget, tidak ada larangan. Tapi memang ketika pagi hari kita disunahkan untuk membaca doa itu. Jadi PR untuk Bapak Ibu sekalian, doa ini tolong dihafalkan sampai hafal nggih Pak nggih Bu? Siap? Jadi Bapak Ibu sekalian menghafalkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dibaca sampai hafal. Terus menjang menawi kula pengajian mangke, pengajian lagi di sini saya tes satu persatu. Siap? Maju loh niki besok. Saya kalau pengajian lagi ke sini saya tes satu persatu, maju. Siap nggih? Siap ngapalke apa siap boten ngundang? Saya yakin Bapak Ibu sekalian sampun ngamalaken nih. Oh iya Pak Lurah yang saya hormati, lupa saya nyebut. Sehat. Riyen kula manggilnya Mas saya ngundangnya Mas nopo? Yen ngundangnya kalau Mas Is sakniki Pak Lurah Dan semua pengurus Muhammadiyah di sini, Pak Takmir Masjid yang saya hormati, Ibu-ibu, alhamdulillah saya ditimbali lagi ke sini. Kula niku niteni benek teng Masjid Al Huda iki acara buka puasa bersama. Jadi harapan saya itu Ramadan ini. Ternyata sebelum Ramadan sudah ditimbali. Ini Ramadan besok tetap ditimbali toh? Soalnya kalau apalagi nek Masjid Al Huda itu pengajian buka puasa. Jadi bayangan saya, sebulan meneh aku ditimbali nong
Al-Huda pelayan jebulno sebelum Ramadan sudah dipun timbali. Ibu-ibu sudah rawuh semua. Selamat datang, Bu. Janjiannya kita yang pertama, Pak, Bu. Saya tanya dulu, yang hadir ini ada yang usianya 50 tahun ke atas? Oh, dari 50 tahun ke atas toh? Saya kira masih muda-muda. Ibu-ibu ini ada yang 50 tahun ke atas? Ada? Kok kita kayak remaja ibu-ibu ya? Dari sini kok ibu-ibu itu kayak usianya masih 40 tahun ke bawah ya? Atau mungkin saya nggak pakai kacamata ya? Kalau saya kacamata nanti tampak umur berapa? Wow, 20 tahun ke bawah. Saya seneng ketika pensiun itu Mas Is. Dulu saya bayangin pensiun itu selangut loh. Ternyata enggak ya. Saya belajar dari bapak-bapak yang lebih senior dari saya. Saya mengatakan lebih senior loh Pak, tidak lebih tua. Senior jenengan dereng Mas Kamto. Mas Kamto usia berapa? Tenang nih. Tapi kan masih 37 ya. Mas Iswanto berapa Mas? Pak Lurah berapa? Turando. Wah, aku ngapusin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena banyak yang 50 tahun ke atas, perjanjiannya pengajian pada pagi hari ini jamaah boleh selonjor. Selonjor boleh? Siap? Dulu Pak, ini sebagai ungkapan permohonan maaf saya. Dulu waktu saya masih muda Pak, kalau ngisi pengajian usia 30 tahun, usia 40 tahun itu nek ngisi pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu dos selonjor, kalau itu sok batin, ngaji kok selonjor? Orang niat no. Bahasa Indonesia aku wis tuwa 50 munggah jebulno nek ngaji ya penak selonjor. Betul tak? Langsung selonjor. Awit saking menika monggo kita boleh lho Pak, monggo kita selonjor sareng-sareng kanthi maos donga bismika Allahumma ahya. Bapak Ibu yang saya hormati, Masjid Al-Huda Pelayan itu termasuk menurut saya masjid yang bagus ya. Dari penampakannya bagus, arsitekturnya bagus, indah, dan saya yakin juga jamaahnya selalu penuh ya. Ya jauh menawi sholat jamaah subuh berapa shaf? Masjid Al-Huda Pelayan itu kalau sholat jamaah subuh berapa shaf? Shafnya 9, jamaahnya padahal Rasulullah ngendika sholat jamaah subuh itu, kata Rasulullah, sholat jamaah subuh itu dinilai oleh Allah seperti sholat sunnah semalam suntuk. Coba ibu-ibu tirukan saya Bapak Ibu sekalian, sholat jamaah subuh monggo dinilai oleh Allah seperti sholat sunnah semalam suntuk. Pinter. Paut mana nih? Bapak-bapak pada paut. Misalnya kalau kita mengucapkan tuh hafal Pak. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pengen menghafalkan entah itu Al-Quran atau hadis, diucapkan Pak, jangan hanya dibatin. Misalnya jenengan menghafalkan nek pas mal sedekah. Nih, ma nakosot sodakotun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Itu diucapkan berkali-kali Pak. Jadi nanti saat kita itu sodakoh itu males. Soalnya sodakoh itu kadang-kadang males, nek ra males apa ngirit. Kalau masuk ke rumah makan, cari masakan menu yang paling mahal, paling enak. Ning nek sodakoh teng masjid, milih sing misalnya Pak, niki tebak-tebakan. Kula niku sholat jamaah Jumat.
di saku celana saya ada uang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. Kira-kira yang saya masukkan yang mana, Pak? Wah, dewata nyoto kok nek ngarani. Berarti padha kalih jenengan ta? Mboten, jenengan mesti sing dilebokke 100 ribu ya. Apa nek Pak Lurah ya? Nek Pak Lurah minimal sedekah yo 50.000 itu, Mas. Beliau kan lomo. Beliau kan lomo, diajari sama atasannya dulu. Pak, itu atasannya. Oh, dia OJ. Bapak Ibu sekalian, ini apa itu? Jadwal pengajian. Oh, ya, alhamdulillah. Saya berapa kali? Jadi, jenengan siap-siap besok ngapalke niku mau, donga niku mau. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat, diberikan rezeki yang baik, dan diberikan kesempatan untuk beramal soleh yang diterima. Tadi Pak, sholat subuh berjamaah itu seperti sholat sunnah semalam suntuk. Pertanyaan saya yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah 50 tahun ke atas itu, adakah yang sudah pernah sholat sunnah semalam suntuk? Ibu-ibu dulu, ada ibu-ibu yang sudah pernah sholat sunnah semalam suntuk? Bapak-bapak ada yang pernah sholat sunnah semalam suntuk? Nek nonton wayang sudah pernah ada yang semalam suntuk? Pernah ada nggak di dalam hadis Rasulullah atau Al-Quran, siapa yang nonton wayang dari awal sampai akhir maka dia akan dijamin surga? Ada nggak? Nggak ada jaminannya, itu direwangi ngantuk-ngantuk. Jenengan nek dilokke wajahnya ngantuk, marah mboten? Nek dilokke matanya kayak orang ngantuk, marah mboten? Nek kula mboten, wong ya kadang-kadang ngantuk barang. Ngantuk itu kan enggak aib. Itu yang pertama. Yang kedua ini Pak, sing kadang-kadang orang do kira ngopeni salat jamaah Isya. Nek misalnya subuh abot yang Isya lah. Kalau salat jamaah Isya itu dinilai oleh Allah seperti salat sunnah separuh malam. Jadi nek wong wis 50 munggah, niki lho, nek sing 50 munggah lho, sing dereng nggih mboten sah napa-napa. Kalau sudah 50 tahun ke atas kok kita enggak pernah sholat jamaah subuh, itu rugi besar. Nggih Pak nggih. Yang pertama itu, kalau sudah 50 tahun ke atas kok masih sehat, saya alhamdulillah. Saya kemarin pensiun Mas Is. 1 Mei 2025 saya pensiun Mas Kamto. Jangan masih lama toh? Mas Kamto 57. Saya sama Mas Kamto itu pernah syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Dia jadi yang ganteng, saya jadi jadi kalau kita sudah 50 tahun ke atas itu harus punya kebiasaan baik. Ada seorang ulama mengatakan yamutu ala ma'asya. Orang itu meninggal seperti kebiasaannya. Jadi kalau kita pengen tahu meninggal kita itu seperti apa, lihatlah kebiasaan yang paling sering kita lakukan. Kalau kita itu sering ngaji, insya Allah nanti yang meninggal saat ngaji, Pak. Jenengan mau meninggal saat ngaji? Mau? Sekarang? Dijamin husnul khotimah loh. Kalau saya belum siap, Pak. Kalau misalnya saya itu pengennya juga meninggal itu saat ngaji, saat membaca Al-Quran, saat sholat, saat zikir, saat sedekah, saat berkata yang baik, saat silaturahim, pokoknya saat berbuat baik, Bu. Mungkin juga saya pengen meninggal saat ngisi pengajian seperti ini, tapi nggak sekarang. Anakku jadi kuliah. Uang meninggal kok ngenteni anak sambung kuliah kabeh. Nanti kalau pengennya itu kalau meninggal itu tekan anak putu lah. Syukur-syukur tekan anak putu, buyut, canggah, wareng, mulusan, karang duet, udek-udek siwur. Awalnya Bu, udek-udek siwur, gedebok pisang. Ya, mari Bu. Kalau sudah 50 tahun ke atas itu harus punya kebiasaan baik, Bu. Kita mempersiapkan kematian kita
dengan cara kita punya kebiasaan baik. Walaupun sederhana Pak, sekedar dengan ketemu teman assalamualaikum, mau melakukan apapun bismillah, kita mau tidur wudhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu sunnah itu kalau kita mau tidur itu wudhu Pak. Kalau kita tidur itu wudhu, insya Allah dijaga oleh Allah, dan nek kebablasan insya Allah husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang sering kita lupa itu kebiasaan berwudu sebelum tidur. Jadi kalau tawaf itu wudu wajib. Kalau panjenengan mau tawaf mengelilingi Ka'bah itu wajib wudu. Jangan mau sholat juga wajib wudu. Tapi kalau mau tidur sunnah berwudu. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun ngamalkan dereng. Nggih. Tolong diamalkan nggih. Dan ajek Pak. Jadi tadi kebiasaan itu akan menentukan meninggal kita seperti apa. Al-maut atau yamutu ala ma'asya. Kematian itu seperti kebiasaannya. Makanya kan saya itu agak mengurangi sekarang nyanyi Pak. Karena saya itu kan seneng nyanyi. Aku takut kalau meninggal pas nyanyi. Aku takut meninggal itu. Saya maunya meninggal itu ya pas sholat, pas ngaji, pas silaturahim gitu loh, pas berbuat baik gitu loh. Oke. Untuk pagi hari ini saya sudah nge-share materinya tadi malam. Mudah-mudahan sudah di-share nggih. Mas Senta, siapa yang tadi malam saya kasih share-nya? Mas Sabit. Pun di-share dereng Mas. Loh. Tolong di-share ki piye ini. Pun di-share dereng. Pun. Oh, nggih, nanti yang belum dapat share-sharannya nanti bisa setelah pengajian WA ke saya ya. Nanti saya kirim di 089193197404. Saya ulang. Nanti kalau yang belum dapat materinya habis pengajian nanti WA ke saya di 081934074064. Nek kula apal nomor WA kula, nek bojo kula mboten apal niku. Nomor HP-mu pira, Bu? Enggak apal. Ning nek rut jenengane bojomu apal ta? Masa ingat ini Hasan Jiadan atau RK? Saya tanya kepada istri saya, Bu, aku karo Ridwan Kamil gantengan siapa? Mesti gantengan? Ya, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sudah saya sampaikan materinya, nanti yang belum mendapatkan silahkan nanti WA ke saya. Kalau ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, Pak, proverb itu artinya apa? Pepatah dalam bahasa Inggris atau pribahasa. Besok Pak, proverb. Nanti tolong diterjemahkan ya. Di sini adakah yang guru bahasa Inggris? Ada nggak yang guru bahasa Inggris? Mas Kanto nanti terjemahkan ya. Bisa tuh bahasa Inggris? Bisa. Little? Yes, I know. Yang Pak Guru, Bu Guru nanti. Kalau ada dalam sebuah bahasa Inggris ada pepatah mengatakan the essence of happiness is loving and being loved. You know what I mean? If I speak in English, you know what I mean? Yes or no? Ono sing yes or no jawab or. Jadi the essence of happiness artinya apa Pak? Essence itu apa? Inti, rasa, atau isinya. The essence of happiness artinya apa? Inti dari kebahagiaan. Kebahagiaan is loving and being loved. Pasti tahu. Loving artinya apa? I love you artinya apa? Bahasa Inggrisnya I love you apa? Bahasa Inggrisnya aku cinta padamu apa? I love you too. Jadi kalau kita inti dari kebahagiaan itu adalah loving, mencintai, and being loved, dan dicintai. Jadi kalau orang itu pengen bahagia yang sesungguhnya, pasti dia kalau bisa mencintai dan dicintai. Kalau kita mencintai kemudian tidak dicintai, namanya apa Bu? Ada seorang perempuan mencintai laki-laki, tapi laki-lakinya nggak cinta. Namanya apa itu Bu? Bertepuk
sebelah tangan. Kalau bapak-bapak mencintai seorang perempuan, kemudian perempuannya nggak cinta, namanya apa? Bertepuk sebelah tangan. Kalian pernah toh dulu waktu kita masih muda ya Mas ya, ngirim surat sama seorang perempuan, kemudian dijawab, maaf Mas, kita berteman saja gitu kan? Itu jawaban yang paling menyakitkan, Bu. Jangan bilang pengalaman, malah kelingan sing ora-ora. Kalau saya misalnya Pak mendapatkan surat jawaban, maaf Mas, kita berteman saja, tak jawab, maaf teman saya sudah banyak. Jawabannya memang orati. Kalau kita itu bisa mencintai dan dicintai, itulah yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya. Apalagi kalau yang mencintai kita itu Allah, Pak. Meraih cinta Allah itu wajib bagi kita kalau kita pengen bahagia. Dan bapak-bapak ibu sekalian, kalau sudah 50 tahun ke atas, sudah manula itu harus bisa mencintai Allah lebih dari mencintai keluarganya. Angel buat apa angel? Kalau kita sudah 50 tahun ke atas, harus bisa mencintai Allah lebih dari mencintai istri, lebih dari mencintai anak. Atau lebih mencintai Allah daripada mencintai suami dan mencintai anak. Nah ini nggak mudah Pak, kalau kita itu mencintai Allah. Waktu bapak-bapak ibu sekalian dulu waktu nikah kan janjinya sehidup semati ya, betul? Dulu waktu panjenengan dulu cinta kan sehidup mati. Kamu hidup, aku hidup, kamu mati. Janji apa aku? Kamu hidup, aku hidup, kamu mati, aku. Mulai rasa ganti lagi. Jadi kalau kita itu mencintai Allah lebih dari keluarga, ketika keluarga itu meninggal, kita cepat akan bisa ora gampang, keloro-loro ora gampang, nek wong Jawa grantes ya. Kalau kehilangan istri itu berat Pak, kehilangan suami itu berat. Tapi kalau kita mencintai Allah lebih dari mencintai istri, itu maka kita akan cepat move on. Bukan karena ada wanita yang lain ya Pak ya, tapi karena mencintai Allah. Ibu-ibu juga begitu, ketika mencintai Allah lebih dari mencintai anak. Ketika anak bulan Lebaran nggak datang, di telepon nggak datang, nggak sakit hati kita karena kita ada yang lebih dicintai. Itu wajib Pak. Mari kita baca surat apa ini, bahwa Allah itu akan mencintai kita dengan beberapa syarat Pak. Kita baca bareng-bareng surat An-Nur ayat 56. Surat apa Pak? Ayat kalau tuntun nggih Pak nggih. Jangan ngersakaken ngaji yang biasa atau luar biasa. Kalau yang luar biasa niku Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang luar biasa. Kalau yang biasa Bismillahirrahmanirrahim. Milih putih. Oh ya. Nek nggon ngaji milih sing biasa. Nek gencar milih sing padha kalih kula niku. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Nah, ingkang pengen yang luar biasa, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasul. Niku ingkang pengen luar biasa. Maka Bu. Jadi dalam surat An-Nur ayat 56 ini Allah berfirman
bagaimana agar kita itu mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan cintanya Allah. Orang itu kalau mencintai, kok tidak dibalas dengan mencintai, dicuekin, akan menjadi benci. Betul nggak? Kita itu mencintai seseorang, kemudian dia cuek, Bu, atau bahkan membenci, kita akan menjadi lebih benci, Bu. Kalau kita mencintai dia cuek, kita benci. Kalau kita mencintai dia benci, kita lebih benci. Kalau Bruri mengatakan, kau merubah cintaku jadi benci. Karena cinta itu kalau nggak dibalas, akan menjadi benci, Pak. Tapi kalau mencintai Allah, pasti akan dibalas. Loving and being loved itu hanya terjadi yang abadi dengan Allah saja. Kalau suami itu bisa suatu saat mengingkari, itu bisa, Pak. Dulu waktu nikah kan sehidup semati, ketika kamu mati, wah, ada yang lain. Jadi kalau Allah enggak, Pak. Allah itu kalau cinta abadi ke semua umat, ke semua umatnya yang beriman tadi, ya, ini ada 3 syarat agar kita itu dicintai oleh Allah, Pak. Kita terjemahkan, nanti Bapak-bapak menyimpulkan apa syarat orang itu dicintai oleh Allah. Kita terjemahkan dulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu dicintai, diberi rahmat. Kesimpulannya apa, Pak? Siapakah orang yang pasti akan dicintai oleh Allah? Yang pertama apa? Mendirikan sholat. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, taat kepada Rasul. Kita ulang lagi, Pak, dalam surat An-Nur ayat 56, yang dicintai oleh Allah satu, orang yang mendirikan sholat. Yang kedua, orang yang membayar zakat. Dan yang ketiga, orang yang taat pada Rasul. Ibu-ibu dulu, mesti hafal ibu-ibu. Ini mesti cepat hafal ibu-ibu. Siapakah orang yang dicintai oleh Allah menurut surat An-Nur ayat 56? Satu, Bu. Dua. Yang ketiga, oh pinter, gerek ngamalke. Bapak-bapak, siapakah yang akan dicintai oleh Allah menurut surat An-Nur ayat 56? Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Oh, paham toh? Intinya itu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kupas satu persatu, Pak. Ini kalau kita pengen dalam hidup kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah itu mencintai hambanya satu, dengan cara memberi rizki yang baik. Inna a'toina kal kausar. Allah mencintai hambanya dengan memberi rizki. Semua orang tahu. Yang pertama ini tahu, Pak, kalau Allah mencintai hambanya dengan cara memberi rizki. Yang kedua, Allah memberi cinta kepada umatnya dengan cara apa? Dengan cara memaafkan kesalahan, mengampuni kesalahan. Kemudian yang ketiga, Allah mencintai hambanya dengan cara apa? Menutup kesalahannya. Tidak hanya maafkan, tapi menutup. Allah punya sifat yang namanya sattar. Kenapa, Bu? Sattar itu menutup kekurangan, menutup kesalahan. Jenengan kan nggak tahu kekurangan saya, Pak. Nek jenengan tahu kekurangan saya yakin jenengan nggak mau kok dengarkan saya ngomong, alah ngomong tok, omon-omon. Tapi saya berusaha, Pak. Saya sama istri itu berusaha. Ketika saya ceramah, istri saya ajak, kemudian, ya ayo Mas, kita amalkan bareng-bareng. Istri saya itu yang pertama kali mengingatkan, Pak, iki mau ngomongnya toh Mas, saiki diamalke. Jadi kalau kita itu kalau ngomong jangan hanya omon-omon, Bu. Jangan kalau di depan anak-anak hanya omon-omon, anak-anaknya ora hormat. Alah ibu ngomong tok. Ibu ki sabare kurang piye? Ibu ki sabar karo bengok-bengok. Anaknya ngomong sabar apa? Meng dimpret, Bu. Kalau kita itu ngomong tidak diamalkan, wong nang mburi meng halah. Ada istilah di netizen tuh semua akan pret pada waktunya. Itu netizen tuh kan, Pak. Ada seorang menteri dulu pernah ngomong korupsi adalah musuh kita. Tiba-tiba korupsi terus netizen komentar ini semua akan pret pada waktunya. Jangan sampai, Pak, jenengan sama putranya digitukan. Paling enggak sama anak kita.
Yang kedua, jadi menutup kesalahan. Allah punya sifat satar. Satar itu kalau kita salah, Allah itu menutup, Pak. Kadang-kadang manungso dhewe sing buka malah. Saya di Wonosari itu sejak tahun 2000-an, Pak. Sampai 2025, 26 ini saya belum pernah dengar jamaah Masjid Al-Huda itu do padu. Sejak saya di Gunung Kidul awal 2000-an sampai sekarang 2026, hampir 26 tahun tuh saya belum pernah sekalipun mendengar jamaah Al-Huda niku do padu. Jadi sebenarnya memang tidak padu atau karena saya nggak dengar. Karena Allah menutup, Pak. Allah menutup kekurangan kita, satar. Kemudian yang berikutnya yang orang sering lupa, Allah mencintai hambanya dengan cara apa? Memberi ujian, Pak. Jadi ujian itu cintanya Allah, betul? Jadi kalau kita diuji itu jangan mengatakan, oh Allah membenci saya, Pak. Coba jenengan baca surat Al-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah membenci kamu. Kalau kita itu sedang mendapatkan musibah, jangan merasa bahwa ini adalah kebencian Allah. Ini adalah bahasa cinta Allah dalam wujud yang lain. Idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai satu kaum, dia akan mengujinya. Kalau panjenengan itu diuji, kok tiba-tiba jenengan sakit, jangan, oh Allah nggak cinta sama saya ya. Allah benci ya, Allah meninggalkan saya ya. Sampai dulu ada di Malaysia ada lagu, oh kau tinggalkan diriku gitu. Enggak, Allah enggak meninggalkan. Lagu itu di Malaysia dilarang, Pak, karena menganggap menyalahkan Tuhan. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, cara mencintai Allah satu dengan memberi rizki. Yang kedua, Allah memberi maaf. Dan yang ketiga, Allah menutup kesalahan. Yang keempat, Allah memberi ujian. Guru SD nguji anaknya. Guru SD kelas 1 ngetes nguji anaknya biar naik kelas 2. Guru SD, kepala sekolah SD, menguji muridnya agar naik SMP. SMP pun begitu, diuji agar naik kelasnya. Kita diuji oleh Allah, dicintai oleh Allah agar kita naik kelas. Jadi kita itu dari waktu ke waktu harus naik kelas, Pak. Ora mung padha wae. Kombien ke saiki yo mung ngono wae, enggak, manusia itu harus naik kelas. Kalau kita diuji itu akan meningkatkan kekuatan kita. Akan meningkatkan kedekatan kita pada Allah. Ada orang itu menyebut nama Allah hanya saat mendapatkan musibah loh, Bu. Saat mendapatkan kenikmatan itu enggak menyebut nama Allah. Kalau panjenengan pengen diberi banyak kenikmatan, sebutlah nama Allah saat mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita itu hanya menyebut nama Allah saat mendapatkan musibah, nanti akan dapat musibahnya lebih banyak daripada kenikmatan mewah. Jadi Allah itu memanggil kita saat kita senang, saat kita susah, Pak. Tapi saat senang itu dipanggil rada kroso, Pak. Kroso ini pas susah nih dulu. Pas orang mendapatkan kenikmatan kan panggilan Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau orang yang sedang mendapatkan rezeki yang banyak itu apa? Dan dia akan diberikan rezeki dan rezekinya dikembalikan pada Allah sebagian. Tapi kalau jenengan sedang nggak punya uang, Allah memberikan panggilannya, oh, wallahu khairur razikin, dan Allah itu maha pemberi rezeki. Jenengan pilih ingat Allah saat senang atau saat susah. Pilih dua-duanya, Bu. Saat senang menyebut nama Allah, maka Allah akan melimpahkan barokahnya, rizkinya akan ditambah dengan barokah. Saat susah menyebut nama Allah, Allah akan mencukupkan. Berlaku hukum wa wajadaka ilau fa'agna. Dan kalau kamu kekurangan, maka Allah yang akan mencukupkan. Ini Bu, kalau istri saya sambat, Mas duit entek, tak jawab wa wajadaka ilau fa'agna. Mas bayar kuwi oke banget, tak jawab wa wajadaka. Apa-apa harus hafal itu, Pak.
Artinya, kalau kita kekurangan itu kita mendekat pada Allah, ingat pada Allah, ikhtiar jalan Allah, Allah akan beri kecukupan. Tugas kita itu ikhtiar dan berdoa. Kalau kita udah ikhtiar berdoa, Allah yang akan bertanggung jawab mencukupkan. Ini yang perlu kita tahu. Dan tadi Pak, diuji itu jangan merasa kita dibenci oleh Allah. Ujian adalah bahasa cinta Allah yang lain. Nah, oke, sekarang bagaimana? Yang pertama, mendirikan sholat. Perintah di Al-Quran tidak sekedar melakukan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya helm kebalik, tolong diselamatkan tuh, bukan helmnya kebalik, nopo tolong diselamatkan. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita itu mendirikan sholat itu beda dengan dengan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat ya melakukan gitu aja Pak. Tapi kalau orang mendirikan sholat itu setelah sholat kita masih menggunakan nilai-nilai sholat. Jadi menegakkan sholat, Mas nih HP saya itu habis sih memorinya, nanti saya minta dia nih ya. Nah, ternyata aduh ikut dihapus sih, kita entek memorinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau mendirikan sholat itu apa yang diajarkan dalam sholat itu dipakai setelah sholat. Misalnya, ketika sholat kan kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kita belajar ilmu yang namanya tawadhu. Apa Pak? Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri Pak. Kalau tawadhu itu di depan Allah kita merasa di bawahnya, kalau di depan sama manusia kita sama Pak. Tawadhu itu ratus munduk terus enggak. Kita itu kalau di depan Allah itu kita memang harus begini Pak. Allah itu di atas. Tapi kalau di depan sesama manusia kita itu sama derajatnya. Siapapun Pak. Bahkan menurut panjenengan orang yang kita anggap nggak penting sama sekali itu belum pasti loh Pak, rezeki kita besok lihat siapa Pak. Kalau dalam lagu Tor Monitor Ketua itu katanya nggak usah ngatur karena kamu bukan donatur gitu. Kau jangan lagi mengatur karena kau bukan donatur. Berarti saya untuk ngatur itu donatur. Nek donatur untuk ngatur. Kalau kita dengan sesama manusia itu harus menempatkan sederajat, kecuali saat sedekah. Saat sedekah kita harus tahu diri. Yang uangnya lebih banyak, sedekahnya harus lebih banyak. Jadi sedekah itu seporsi, proporsional Pak. Rezekinya makin banyak, sedekahnya makin banyak. Jadi kalau kita sedekah itu harus tahu, oh saya itu kaya, harus bayari gitu. Bukan orang dalam arti menempatkan diri yang tinggi itu bukan berarti sikapnya, tapi bayari Pak. Jadi misalnya nanti suatu saat Bapak Ibu sekalian, kita itu diberi oleh Allah rezeki bisa umroh bareng gitu ya. Amin dong Pak. Suatu saat misalnya kita bisa umroh bareng Pak. Di Madinah, di Makkah itu ada makanan, nek colok ini ya, ayam goreng itu namanya Al-Baik. Besok kalau kita di Mekah itu nek jajan bareng, kira-kira sing jajaki kula napa jenengan? Sekali lagi, besok kalau kita umroh bareng, di Mekah juga ada, di Madinah ada juga bakso yang enak Bu, yang jajaki kula napa jenengan? Jenengan toh? Jenengan toh? Jadi kalau sholat kita dilatihkan Allahu Akbar, kita tawadhu, setelah sholat kita juga tawadhu. Ketika sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyembah pada Allah, kita minta tolong pada Allah. Setelah sholat kita juga minta tolong pada Allah. Ketika sholat itu melatihkan kita wudhu, kebersihan. Pasca sholat ya kita harus mengamalkan tentang kebersihan. Seorang suami pada istri mengajarkan kebersihan. Biasanya pun teng dalam niku Bu, sing resikan niku bapak napa ibu? Oh bapak. Teng dalam sing wungu duluan, bangun duluan sebelum subuh, bapak napa ibu? Nek anak rewel sing repot bapak napa ibu? Ibu. Anak ra gelem sekolah sing repot bapak napa ibu? Ibu. Sing kerep nesu ya. Tenang Bapak, satu saat ibu-ibu akan terjebak. Yang pertama Pak,
Apa-apa yang di sholat itu kita amalkan setelah sholat. Di sholat mengajarkan kita tertib. Kan salah satu rukun sholat itu kan tertib, Pak. Di luar sholat kita juga harus tertib. Ini bapak-bapak, saya juga tertib itu akan memudahkan kehidupan kita, Pak. Perkara ndelehke kunci. Ibu-ibu sudah memberikan tempat, Mas, nek ndelehke kunci iki nang kene. Wis digaweke karo ibu-ibu tempate. Bapak-bapak saya tertib mboten, Bu? Nek ndelehke ten pundi? Engko nek arep tindakan kuncine ra ketemu nesu-nesu nyalake sapa? Iki aku lho iki, Pak. Nek bapak-bapak sini mboten ta? Mboten. Kula, ini saya. Kadang-kadang ndelehke kunci iki nang kasur, nang kursi tamu, nang kamar mandi. Engko nek arep mangkat kabeh wis siap goleki kunci. Sing disalahke sapa? Itulah amal jariah ibu-ibu ki karena ikhlas disalahke. Wingi wis tak kandhani ya, Mas. Nek ndek kunci ki nang kene tertib. Ibu-ibu segaweke paku. Iki lho, Mas, ndek kunci mobil nang kene, kunci motor nang kene, kunci brankas nang kene. Ibu-ibu di rumah punya brankas toh? Isinya pinten, Bu? Ibu-ibu itu mengajarkan tertib. Nah, ibu-ibu itu memang dalam hal tertib lebih pinter. Dalam hal matematika, hitung-hitungan lebih pinter. Coba saya tes, Bu. 2 kali 2 berapa? 3 kali 3? 4 kali 4? 5 kali 5? Bapak-bapak, saniki Pak. Siap. Tes. 2 kali 3 tambah 3 kali 3 tambah 4 kali 4 tambah 5 ini berapa, Pak? Yang ibu-ibu tadi tes matematika, yang bapak-bapak tes kesabaran. Berarti jenengan lulus, Pak. Wong jawab dengan ketawa. Jadi tertib itu di sholat, di ibadah yang lain, Pak, umroh, haji, itu pasti ada syarat rukunnya tertib. Jadi tertib itu kapan kita melaksanakan, di mana itu harus, ibu-ibu itu yang saya belajar sama ibu-ibu. Kalau itu waktu nikah awal-awal belajar ndelehke anduk dengan benar. Betul, Pak? Anduk itu kudu dijereng, nanti jembreng. Itu Bu. Oh, jangan lupa sithik sengeni lho ibuke. Saya nikah awal-awal iki ra penak ya bela-beli sengeni ping ndelehke anduk. Tapi itu penting. Saya belajar ndelehke sandal, ndelehke kunci, tertib, Pak. Di sholat itu diajarkan tertib, tertib waktu, tertib keamanan, tertib kedisiplinan, semuanya diajarkan sholat. Di luar sholat digunakan. Jadi panjenengan bapak-bapak nanti kalau meletakkan kunci di tempatnya yang semestinya, dengan tak mendirikan sholat. Oh, itu bernilai amal tinggi, Pak. Bapak-bapak mengajarkan kepada anak-anak, ayo ngresiki kamar mandi. Jangan niatkan mendirikan sholat. Itu bernilai mahal, Pak. Karena niatnya mendirikan, sholat itu mengajarkan kebersihan ya. Ayo bersih-bersih omah. Sholat itu mengajarkan ketertiban ya. Ayo tertib, dari kunci. Jangan ngajari putrane, Pak. Besok ini akan jadi amal jariah, Pak. Terutama yang anak laki-laki. Nek dari kunci nongkono ya, Ini lagi-lagi rasanya subuh. Kandani bolak-balik ibu-ibu nek ngeleki nggih sabar ya, Bu ya. Kan nek ibu-ibu kan pinter melehke, Pak. Misalnya kula ajeng mangkat teng masjid maghrib. Grimis istri saya ngomong ngenten, "Yah, nggo payung, rasah nggo mlayu." Tenan, salat nang masjid, udan, bali mlayu, bar kuwi terus watuk-watuk tak tenan to, aja ngenyek yo Mas karo wong wedok yen ditinggal lunga. Terus dia mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya. Itu namanya katarsis dalam ilmu psikologi. Bu, Pak. Yang pertama itu mendirikan sholat. Apa-apa yang sudah diajarkan di sholat kita amalkan. Yang kena Pak, dengan sekedar ngelehke kunci bernilai ibadah mahal dan akan cinta oleh Allah. Aku tertib iki mendirikan sholat, menaruh mobil parkir yang tertib, Pak.
ora parkir kok mlonjong nang dalan adoh. Kula pun tahu lho Pak, di Wonosari niku pas liwat di satu gang mau pengajian, ana ibu-ibu itu parkir tuku mlonjong, mungkin lagi ajar ya. Wong batin, sapa to iki? Parkir kok meh ngentekke dalan. Begitu dia buka pintu, monggo Pak Hasan. Aduh, enak aku. Jebule jamaah yang mau pengajian saya. Makanya jangan muring-muring, siapa tahu itu jamaahnya ya. Itu Pak, mengamalkan pelajaran dalam sholat itu penting Pak. Nek sholat mengajarkan ketenangan, ketika ba'da sholat ya kita tenang Pak. Sholat itu mengajarkan omongan yang baik Pak. Sholat itu ada dua omongan baik Pak. Satu memuji Allah, yang kedua minta tolong pada Allah Pak. Sholat itu intinya dua itu Pak. Memuji Allah, minta tolong pada Allah. Nek dibandingke Pak, kita mengadakan komparasi di sholat itu perbandingannya antara ucapan yang memuji Allah dengan meminta pada Allah, lebih banyak yang mana Pak? Lebih banyak yang meminta Pak. Betul Pak. Di sholat itu, makanya dengan buktikan Bu, kalau enggak buta. Di sholat itu kata-kata ucapan yang memuji Allah dan meminta pada Allah itu lebih banyak meminta. Baru kita alhamdulillahirabbil alamin siji, itu memuji Allah. Yang kedua ar-rahmanirrahim, memuji Allah. Yang ketiga maliki yaumiddin, memuji Allah. Ketiga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah minta. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, meminta lagi. Sampai belakang Al-Fatihah itu kalau nggak salah 7, 3 itu memuji, 4 meminta. Sedangkan yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, mesti diikuti dengan meminta. Jadi apalagi kalau kita duduk di antara dua sujud, permintaan semua itu Bu. Jadi mari kita meminta itu pada Allah Pak. Kalau meminta pada orang lain itu akan menghinakan diri kita. Kalau meminta pada Allah, semakin kita dimuliakan oleh Allah. Mintalah padaku, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Allah itu minta kita untuk minta kepada beliau. Memerintahkan kita meminta, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita membayar zakat. Zakat itu yang wajib. Yang sunahnya apa, Pak? Sedekah. Tadi saya mengatakan, sedekah infak itu proporsional. Makin tinggi nilai uangnya, makin tinggi asetnya, makin banyak hartanya, makin tinggi pula sedekahnya. Nek panjenengan punya uang 22 miliar, sampun nanti dereng Pak? Waduh, belum dereng. Ada bapak-bapak sini yang pernah beli jam tangan 11 miliar? Ada Bu? Jenengan pernah beli jam tangan 11 miliar? Kayak punya siapa? Kalau tebak-tebakan Pak Bu, jam tangan saya ini harganya 200.000 atau 2 miliar? Jam tanganku mesti lebih murah dibanding jam tangannya Pak Lurah ini. Delok Mas. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Saking wajahnya wajah ngantuk. Petitosis, apa namanya? Jadi kalau kita itu rizkinya tinggi, ya malu dong kalau sedekahnya sama. Sing iki duit penghasilannya 1 juta, infak 2.000. Ini penghasilannya 5 juta, kok 2.000 sama? Ya nggak imbang kok. Kita harus malu dong. Malu di hadapan Allah Pak. Kalau kita rizkinya banyak, sedekahnya banyak. Dan rizki itu disedekahkan kayak Allah itu kasih modal Pak. Misalnya jenengan punya anak jenengan kasih permen 1. Kemudian ada temannya datang, nak, permen itu kasihkan temenmu, nanti mamah, nanti panggilnya apa ibu mamah? Oh, oleh nanti ibu ganti dengan 2 permen, gitu loh. Ibu-ibu punya anak kecil memegang 1 permen. Kemarin jangan kasih permen. Kemudian ada temannya datang, itu kasihkan temenmu, nanti tak tuker dengan 2. Kayak ibu-ibu misalnya, ibu-ibu nganter makanan ke tetangga dengan diwadahi piring. Kan nggak usah berharap toh soal balik piring apa toh. Kalau ibu-ibu ngasih makanan ke tetangga, diwadahi piring,
Jenengan berharap enggak sore balik ke piring apa ya ngono? Enggak toh. Ada tuh Pak kasus seorang ibu, bukan di sini, di Konoha Bu, di Konoha di Wakanda. Ibu-ibu itu ngasihkan makanan ke tetangga diwadahi piring, kemudian waduh piringnya sok oleh balik ke apa ya? Tiba-tiba sing dinehi kuwi apa orang balik ke piringnya. Lah kalau kasus seperti itu Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu itu ngasih makanan ke tetangga diwadahi piring, kok piringnya tidak dikembalikan? Bismillah, saya sedekah makanan plus sedekah piring. Siap Bu? Nah, coba ibu. Bismillah, monggo. Saya sedekah makanan plus sedekah piring. Siap? Terus ibu, besok wadahi plastik baik. Bapak-bapak di sini yang bertanggung jawab menjaga keikhlasan ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak sambat ibu-ibu, Mas, aku ini sedekah niate sedekah panganan tok jebulno piringnya ra dibalekke. Bapak-bapak harus gagah dong. Dijoli. Kowe wingi piringe pira Bu? Siji, tak ijoli sak losen. Sak losen ki pira? 12. Jadi bapak-bapak harus gagah Pak. Orang malah malas-malasi. Besok usah tidak wae Bu. Wes amale wingi ilang. Wes piringe ilang. Amale nggon sedekah makanan ilang. Sisisan ke Pak. Bismillah. Saya kemarin niatnya cuman sedekah makanan. Sekarang saya menambah niatnya sedekah piring. Dan bapak-bapak memotivasi dengan mengganti dengan satu losen yang jauh lebih mahal. Pikir gane pira piringnya? 100, tak ijoli saya itu juta. Bismillah. Bapak-bapak sedekah piring, ibu-ibu sedekah piring dan menjaga keikhlasan. Jadi bapak-bapak itu gitu Pak. Bapak-bapak kok malah malas-malasi sesuk nek ana panganan air cah dina ibu. Kayak ini bapak-bapak namanya bapak papa iblis. Jenengan harus jadi papa yang malah ikat Bu, jangan jadi papa iblis ya. Ono Bu, seorang anak kecil jilehke barang nggo tanggane. Anak ibu bapak-bapak seneng to Pak koleksi drei, kunci gitu kan. Jijileh tanggane, pas jenengan tindakan putrane jilehke tangga. Tiba-tiba memang besoknya nggak dikembalikan. Wah, anake diuring-uring. Namanya anak itu berbuat salah, berbuat baik, kemudian merasa bersalah. Jangan sampai anak kita itu berbuat baik, kemudian merasa bersalah. Oh, pun tahu loh Pak, berbuat baik kemudian nyesel. Saya berangkat dari Jogja karena ada keperluan dengan ibu saya di Jogja, kemudian berangkat kantor dari Jogja. Sampai di Jalan Wonosari ada teman yang nunut. Iki AC-ne mati toh Mas? Maaf, AC-ne mati. Ngerti aku numpak mobil sing kae mau ya ngono. Buatin ya. Kalau curhat dong sama istri. Curhat sama istri. Aku ki mau wis niat apik to Bu, meru koncoku tak janunut, jebule malah komentar AC-ku mati ra penak ngono. Bojoku sabar. Itu ujian keikhlasan. Berbuat baik itu jangan menyesal, Pak. Jangan pernah menyesali berbuat baik. Apapun yang terjadi, tadi piringnya balik ya sisan sedekah piring. Tadi saya nunut koncoku terus dia ngene asune ora mati panas kula sedekah kuping. Sedekah kuping ki ra pengin krungu ning kudu krungu, itu namanya sedekah kuping, Kak. Yang kedua itu, Pak, mendirikan sholat. Bapak-bapak nanti jenengan itu delehke kunci tertib, niatkan menegakkan sholat. Ibu-ibu memberikan kepada anak-anak sabar, mengajarkan sabar kepada anak-anak, mengajarkan orang gerusah-gerusuh, itu mendirikan sholat. Dan yang terakhir, taat kepada Rasul, Pak. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, taat pada Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran 81 Pak ya, kalau salah. Kalau kamu cinta kepadaku, maka ikutilah Rasulullah. Berarti kita harus tahu tentang hadis, harus belajar tentang perilaku Rasulullah. Soalnya itu saya dicontohi wangi, soalnya itu sama Pak itu Pak, YouTuber, TikToker. Nah, wah TikToker viral, semua orang niru.
Ketika di TikTok itu semua lagu tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, semua nyanyi itu Pak, termasuk saya. Sebenarnya aku yang mana tuh TikToker ya. Jadi kalau kita itu mengikuti Rasulullah itu berarti harus tahu perilaku Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersikap pada orang lain, bagaimana Rasulullah bersikap pada anaknya, bagaimana Rasulullah ketika mendapatkan musibah. Rasulullah itu mendapatkan musibah banyak loh Bu. Pernah yatim, piatu, bahkan dia sebelum lahir bapaknya sudah meninggal. Kalau ada yang di bapaknya meninggal, Rasulullah juga pernah Pak. Kemudian kehilangan anak, Rasulullah juga pernah kehilangan anak. Bagaimana beliau bersikap saat mendapatkan kenikmatan, bagaimana beliau bersikap saat mendapatkan musibah, bagaimana bersikap ketika orang itu cuek pada dia, bahkan melempari dengan tai onta, itu bagaimana sikapnya. Jangan nanti bisa membaca di hadis. Sekarang di HP banyak Pak. Di HP ada aplikasi hadis sahih, ada aplikasi hadis Bukhari Muslim, ada aplikasi hadis apa banyak Pak. Jangan tinggal klik dengan terjemahnya, dengan penjelasannya gampang. Ibu bapak yang saya hormati, saya ulang sekali lagi Pak. Menurut surat An-Nur ayat 56, Allah itu pasti mencintai kita dengan 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Menegakkan sholat. Syarat yang kedua apa? Membayar zakat. Syarat yang ketiga apa? Oke. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan suatu saat kita masih bisa ketemu lagi ya. Saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat, panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezeki panjenengan diberi oleh Allah melimpah, dan diberi bonus barokah, putra putri panjenengan soleh dan solehah, sukses dunia akhirat. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.